Gue gak mau spekulasi sih, tapi pernah gak sih lo ketemu sama bos atau atasan lo yang ngaco banget? Atau kata-kata orang bilang toksik lah. Kalau lo gak pernah, mungkin temen lo pernah cerita ke lo. Dalam 10 tahun pengalaman gue bekerja, berkarir, gue pernah ketemu sama atasan yang baiknya kebangetan. Tapi ada juga atasan-atasan yang bahkan berani untuk bentak gue depan umum. Gue akan kasih ke lo tips beberapa hal yang bisa kita semua lakukan kalau menghadapi atasan-atasan yang demikian. Hai, kembali lagi bersama gue Franky Wijaya dari Bestari Consulting, masih berkolaborasi dengan SMK Studios. Dan hari ini gue akan ngebahas tentang hal-hal apa aja sih yang bisa lo lakukan untuk ngadepin atasan lo yang ngaco nih. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasi supaya lo nggak ketinggalan berita-berita atau konten-konten kece dari kita semua. Stay tune. Seringkali bos kita yang nyebelin, bos kita yang kadang-kadang ngomel ke kita, bos kita yang nggak cocok lah cara kerjanya sama kita, kita bilang sebagai bos yang ngaco atau enggak bos yang toksik. Padahal belum tentu apa yang bos lo lakukan itu toksik buat lo. Nah, Gallup, sebuah perusahaan analytics dan advisory di Amerika, pernah bikin penelitian bahwa 100% disengaged employees keluar karena atasannya. Jadi 100% karyawan-karyawan yang nggak nyaman nih di perusahaan itu justru keluar bukan karena lingkungannya, bukan karena gajinya mungkin, tapi karena atasannya. Bahkan ada penelitian terbaru juga bilang bahwa 50%, bayangin 50% karyawan baik engage maupun disengage justru keluar karena menghindari bosnya. Gue jadi kepikiran, jangan-jangan kemarin anak buah gue keluar karena menghindar dari gue. But anyway, penelitian itu menurut gue menarik karena ternyata atasan itu pegang peranan sangat penting terhadap betah atau enggak betahnya kita sebagai tim yang dipimpinnya. Emang sih nggak bisa dipungkiri bahwa banyak atasan yang nggak bisa pimpin timnya. Banyak atasan yang gayanya kita nggak cocok sama mereka. Tapi pertanyaannya, apakah kalau kita konflik atau kita ketemu sama atasan yang nggak cocok gaya kerjanya sama kita, resign adalah satu-satu jawaban? Gue pernah ada di situasi di mana lingkungan kerja gue nggak nyaman. Kemudian gue cerita sama temen gue. Dan temen gue kasih sebuah perspektif yang buat gue ngubah cara pikir gue sampai sekarang. Dia pernah bilang kayak gini, kalau lo keluar karena atasan lo, emang lo yakin di luar sana semua atasan baik-baik aja? Emang lo yakin atasan-atasan lo setelah ini akan sebaik yang lo pengen? Atau jangan-jangan lo cuma pindahin tempatnya doang karena lo gak bisa handle atasan yang macam demikian? Menarik juga. Ada satu lagi temen gue yang bilang sebuah pernyataan yang menarik. Dia bilang kayak gini, Frank, kalau lo mau kerja yang tanpa konflik cuma ada satu tempatnya, dalam kuburan. Karena satu-satunya tempat yang gak ada konflik adalah kuburan, tempat dimana orang mati. Karena selama lo hidup, selama lo bekerja sama makhluk hidup ya, sama orang, gak sama mesin, lo pasti akan ketemu konflik. Men, lo kerja sama mesin aja ada aja kan problemnya, ada aja kan masalah-masalahnya. Gimana sama orang yang begitu unik? Pasti lo akan menemukan begitu banyak tension, begitu banyak konflik, sehingga ya lo harus bisa manage apa yang terjadi antara lo dengan orang lain, terutama dalam konteks ini adalah dengan atasan lo sendiri. Menurut gue masalah dengan atasan tuh bisa dibagi jadi dua. Sebenarnya masalah dengan siapapun sih sebenarnya bisa dibagi jadi dua. Antara itu kita sebut sebagai problem atau kita sebut itu sebagai tension. Apa sih bedanya? Problem is to be solved. Tension is to be managed. Problem adalah segala sesuatu permasalahan yang sifatnya adalah berbentrokan dengan nilai-nilai kita, dengan prinsip kita, dengan tujuan yang seharusnya kita kerjakan. Itu problem. Kalau semuanya itu bentrok, that's problem. Tapi tension adalah bentrok yang terjadi karena bedanya gaya komunikasi, bedanya gaya perilaku, bedanya gaya kita bertutur kata satu sama lain. Menurut gue itu namanya tension. Dan sebagian besar masalah yang terjadi antara kita sama atasan bukan problem, tapi tension. Kita nggak suka sama gaya atasan kita yang belak-belakan, kita nggak suka sama gaya atasan kita yang nyecer kalau kita misalnya ada salah,
Kita nggak suka kalau misalnya masih ada kerjaan terus ditambahin lagi kerjaan, seakan-akan dia nggak tahu kita tuh udah overwhelmed sama kerjaan kita. Pertanyaan gue, is that tension or is it a problem? Karena menurut gue pribadi, kalau konteksnya adalah itu, that's tension. Salah satu problem menurut gue adalah ketika lu punya value atau nilai tertentu, tapi dalam tanda kutip lu dipaksa sama atasan lo, sama perusahaan lo untuk melakukan sesuatu yang berbentrokan atau bertolak belakang dengan value lo. Contoh, istri gue bekerja di salah satu perusahaan dulunya ya, dan di salah satu divisi yang berhubungan dengan uang. Dia diminta untuk markup harga. Ini bahkan bosnya lo yang minta lo, diminta untuk markup harga, dan dia nggak mau. Nah, ketika itu yang terjadi, menurut gua itu udah bertentangan dengan prinsip hidup lo, udah bertentangan dengan value hidup lo, bertentangan dengan tujuan yang lu pengen achieve dalam kehidupan. Nah, kalau udah sampai ke sana, menurut gua satu-satunya hal yang bisa lo lakukan adalah ngobrol dan kita selesaikan, solve the problem. Kalau memang resign jadi satu-satunya pilihan, go ahead. Karena itu sudah berbenturan dengan yang namanya prinsip kehidupan lo. Tapi kalau tension, kita bicara tentang gaya bicara, it's to be managed. Sama kayak gitar. Gue gak tahu lo pemain gitar atau bukan. Tapi gue yakin lo tahu gitar. Lo tahu senar gitar. Lo tahu kan yang namanya senar itu kan harus di stem ya. Itu kan tension. Itu kan sebuah tegangan yang harus lo kelola. Sama dengan kehidupan profesional kita terhadap rekan kerja atau terhadap atasan lo. Kalau lo punya tension, ya lo kelola tegangan itu. Ajak ngobrol, selesaikan itu baik-baik. Dan pastikan bahwa lo melakukan sesuatu untuk menyelesaikan tegangan itu. Kalau yang lo lakukan cuma diem-diem aja, bahkan yang lo lakukan cuma ngegosip tentang atasan lo, trust me, lo gak akan pernah dapetin perubahan apapun dari atasan lo atau dari lingkungan kerja lo. Menurut gue, ingat aja sebuah prinsip yang disampaikan sama salah satu penulis favorit gue, namanya adalah Jack Canfield. Dia bilang sebuah formula, E plus R sama dengan O. Event plus response equals to outcome. Lo gak bisa kontrol event, tapi lo bisa kontrol response. Jadi, kalau lo mau tuntut outcome atau hasil yang berbeda, lo nggak bisa tuntut eventnya berubah. Yang bisa lo tuntut dan bisa lo kontrol adalah responsnya. Jadi kalau pertanyaannya adalah gimana caranya supaya gue bisa punya hubungan yang baik sama atasan gue, poinnya bukan di apa yang bisa dilakukan atasan lo yang berubah, tapi apa yang bisa lo lakukan supaya kondisinya berubah, outcome-nya berubah, hasilnya berubah. Respons apa sih yang bisa lo lakukan untuk lo kelola konflik lo dengan atasan lo? Menurut gue cuma ada dua cara. Cara pertama adalah cara secara tidak langsung. Maksudnya gimana? Lo bisa ngomong sama HR lo atau orang yang lo anggap punya posisi di perusahaan lo ceritain, lo one on one, lo buang unek-unek lo, tapi bukan gosip ya, bukan sama rekan kerja lo yang lo ajak makan siang terus lo ngegosip tentang atasan masing-masing, bukan. Maksud gue adalah orang yang punya kuasa di dalam sebuah perusahaan itu, baik itu eskalasi lo naik ke posisi yang lebih tinggi lagi dari atasan lo, atau HR mungkin, atau manajer lain atau head lain selain atasan lo ngomong buka-bukaan bahwa apa yang lo alami, apa yang lo rasakan, dan minta masukan dari dia, apa yang harus lo lakukan. Karena dengan begitu, lo jadi punya semacam mentor, punya semacam teman untuk lo bisa ngobrol bareng, cari solusi bareng terhadap kejadian yang lo sedang alami. Atau kalau itu adalah HR bisa kasih tindakan tertentu untuk bisa membuat hubungan lo dan atasan lo kembali lebih erat. Itu adalah cara yang tidak langsung, lewat pihak ketiga. Tapi, menurut gue ada yang cara yang lebih efektif, yaitu adalah cara secara langsung. Yaitu adalah cara dimana lu ngomong langsung sama atasan lo. Wait, ngomong langsung sama atasan gue aja nggak suka sama atasan gue aja nggak nyaman sama keberadaan atasan gue. Belum tentu atasan gue nyaman sama keberadaan gue. Ngomong secara langsung, what the hell? Karena gini, menurut gue, kalau lo bilang atasan lo ngaco, tapi lo gak pernah ngobrol langsung sama atasan lo, jangan-jangan bukan atasan lo yang ngaco. Jangan-jangan elunya yang ngaco, jangan-jangan gue yang ngaco, jangan-jangan kita yang ngaco, bukan atasan kita. Jangan-jangan emang kerjaan kita lelet, makanya atasan kita
tanyain terus kerjaan mana. Jangan-jangan karena memang kita lagi diusahakan atau sedang dipilih untuk jadi salah satu kandidat di promosi, makanya kerjaan kita ditambahin terus. We never know. Yang kita tahu adalah gaya lo nggak bener nih, cara lo ngomong sama gue nggak asik nih. Yang kita tahu adalah itu dan itu. Sehingga kita nggak pernah coba cari tahu apa yang ada di pikiran atasan kita terhadap kinerja kita. Pilih waktu yang tepat untuk lo bisa ngobrol langsung sama atasan lo. Bisa ketika jam makan siang mungkin, bisa ketika one-on-one review, ketika atasan lo tahu kerjanya lagi nggak terlalu heavy. Dari situ lo bisa ajak ngobrol. Karena dari ngobrol one-on-one itu lo bisa tahu dua hal. Yang pertama adalah ekspektasi atasan lo terhadap lo, dan yang kedua adalah persepsi lo terhadap atasan lo bisa jadi berbeda. Bisa jadi dia itu nggak seperti yang lo pikirin sebelumnya. Ingat bahwa yang namanya hubungan adalah mata uang kesuksesan dari karirnya lo. Kalau lo nggak bisa selesaikan ketegangan antara lo sama atasan lo sekarang, apa jaminannya kalau tegangan ini semakin kompleks atau di tempat kerja yang baru lo semakin lebih banyak hal-hal yang harus lo urus, apa ada jaminannya lo bisa selesaikan itu dengan baik? Gue kasih contoh pertanyaan buat lo yang bingung mulai dari mana ya kalau gue harus ngobrol langsung nih sama atasan gue. Bisa mulai dari, bos, gimana menurut lo tentang kinerja kerjaan gue selama ini? Bisa pakai time frame 3 bulan ke belakang bos gimana, 6 bulan ke belakang gimana. Atau lo juga bisa ngobrol kayak gini, bos mau tanya-tanya dong soal kinerja gue, kan kemarin lo sempet negor gue, thank you lo udah ditegor. Atau bisa tentang bos, thank you ya lo udah tegur gue waktu kemarin, project kemarin. Gue pengen tahu dong bos, dari project kemarin apa sih yang gue lakukan salah, apa sih yang gue lakukan nggak bener, yang belum sesuai ekspektasi lo, supaya kalau ada project serupa gue jadi ngerti nih ekspektasi lo seperti apa. Mulai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mulai minta evaluasi diri, mulai minta apa yang bisa lo ubah dari sudut pandang atasan lo. Karena bisa jadi hal-hal itu adalah blind spot buat lo. Bisa jadi atasan lo lihat, lo nggak lihat. Bisa jadi benar menurut teman-teman lo yang lain kinerja lo nggak cepet-cepet amat, tapi lo ngerasa lo cepet banget nih. Atasan lo adalah orang yang paling tepat yang bisa ngasih tahu lo apa adanya. So beraniin diri untuk one on one, jadi lo bisa tahu nih, dan lo bisa kembangin diri lo lebih baik lagi dari sudut pandang atasan lo. Nah kalau lo udah ngelakuin dan bicarain apa yang dari tadi kita diskusiin, dan lo ngerasa bahwa ini kayak bukan tension deh, atau mungkin tension yang terlalu panjang sehingga ini berubah jadi problem, dan kayak satu-satunya cara untuk gua menyelesaikan semuanya ini adalah resign deh. That's valid, dan gak ada yang salah dengan resign. Yang salah adalah ketika lo resign, lo jadi punya utang masalah yang gak lo kerjain di perusahaan itu yang salah. Jadi menurut gua valid kalau emang ternyata lo punya problem dan gak bisa diselesaikan karena menyangkut prinsip lo, menyangkut value lo, atau tension yang sudah sekian lama gak bisa lo selesaikan, lo berusaha untuk selesaikan gak ketemu jalan keluarnya juga, dan if you want to resign, go ahead. Tapi pastikan lo gak ninggalin utang masalah, dan pastikan juga lo punya pegangan baru di luar sana sebelum lo keluar. Terakhir dari gue, ingat bahwa harga kewarasan lo itu mahal. Jangan cuma sekedar lo pikirin gaji lo. Betul, kita harus survive, kita harus punya pemikiran bahwa hidup gue harus bertahan. Tapi ingat juga bahwa harga kewarasan lo itu lebih mahal daripada apapun. Jangan sampai lo berjuang mati-matian di sebuah perusahaan, tapi sebenarnya mental lo down, mental lo rusak. Dan lo gak bisa lagi sayang sama diri lo sendiri. Lo datang ke tempat kerja, lo ketemu sama orang-orang, lo merasa bahwa lo drain out selalu. Menurut gue penting untuk lu sadar bahwa harga mental healthness lu jauh lebih mahal daripada hanya sekedar gaji lo. Penting, sekali lagi penting gaji lo. Tapi jangan sampai semuanya itu kalah sama kewarasan lo dan mental healthness lo. So tetap waras ya, tetap atur waktu sama atasan lo untuk lo bisa selesaikan tension-tension yang ada, karena hubungan lo dengan atasan lo, hubungan lo dengan orang lain, dan mental healthness lo, kesehatan mental lo adalah modal utama lo untuk bisa menjejaki karir lo yang lebih baik lagi, lebih tinggi lagi di kemudian hari. So, enjoy terus perjalanan lo professionals, dan kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Stay tune.